Salam sejahtera saudaraku dimanapun Anda berada. Saat ini kita bertemu kembali pada bagian ke-8. Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan? Pada bagian ke-8 hari ini kita akan berbicara tentang dirancang untuk kesenangan Tuhan. Saudaraku, kita dirancang untuk kesenangan Tuhan. Pada saat kita dilahirkan ke dunia, Tuhan hadir sebagai saksi yang tidak kelihatan sambil tersenyum melihat kelahiran kita. Ia ingin kita hidup, dan kedatangan kita memberinya sukacita besar. Tuhan tidak perlu menciptakan kita, tetapi Ia memilih untuk menciptakan kita untuk kesenangannya. Kita ada untuknya, kemuliaannya, tujuannya, dan kesenangannya. Membawa sukacita untuk Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan adalah tujuan utama kehidupan kita. Jika kita sepenuhnya mengerti kebenaran ini, kita tidak akan pernah lagi merasa tidak berarti. Itu menunjukkan betapa berharganya kita. Jika kita begitu penting bagi Tuhan dan Ia menganggap kita cukup berharga untuk tinggal bersamanya sampai kekekalan, apalagi yang dapat kita anggap lebih penting? Kita adalah anak Tuhan, dan kita membawa sukacita bagi Tuhan lebih dari apapun yang Ia ciptakan. Alkitab berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku, salah satu karunia terbesar yang telah diberikan Tuhan kepada kita adalah kemampuan untuk menikmati hiburan. Ia merajut kita dengan panca indera dan emosi sehingga kita dapat mengalaminya. Ia ingin kita menikmati hidup, bukan sekedar menjalaninya. Alasan kita dapat menikmati kesenangan ini adalah karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Kita sering lupa bahwa Tuhan mempunyai emosi juga. Ia merasakan segala sesuatu dengan sangat mendalam. Alkitab berkata bahwa Tuhan berduka, cemburu, dan marah, berbelas kasihan, iba, sedih, dan simpati sama seperti merasa bahagia, sukacita, dan puas. Tuhan mengasihi, senang, mendapatkan kesenangan, bersukacita, menikmati, bahkan tertawa. Membawa kesenangan untuk Tuhan disebut menyembah. Tuhan disukakan oleh mereka yang menyembah Dia dan percaya kepada kasih-Nya. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Apapun yang kita lakukan yang mendatangkan kesenangan untuk Tuhan adalah tindakan penyembahan. Seperti berlian, saudara, penyembahan mempunyai banyak sisi. Akan diperlukan referensi dari banyak sumber untuk mengerti tentang penyembahan. Tetapi dalam bagian ini kita akan melihat aspek-aspek utama tentang penyembahan. Ahli antropologi mencatat bahwa penyembahan adalah dorongan universal yang dirancang Tuhan dan ditaruh di dalam diri manusia. Suatu kebutuhan yang timbul dari dalam untuk terhubung dengan Tuhan. Penyembahan bersifat alami sama seperti makan atau bernafas. Jika kita gagal menyembah Tuhan, kita akan mencari pengganti. Sekalipun itu akhirnya adalah diri kita sendiri. Alasan mengapa Tuhan menciptakan kita dengan keinginan ini adalah karena Ia menginginkan penyembah-penyembah. Yesus berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah. Tergantung pada latar belakang agama kita mungkin perlu memperluas pengertian tentang penyembahan. Kita mungkin membayangkan kebaktian di gereja dengan nyanyian, doa, dan mendengarkan khotbah. Atau kita dapat membayangkan upacara, lilin, dan komuni. Atau kita mungkin membayangkan kesembuhan, mujizat, dan pengalaman yang menggairahkan. Penyembahan mungkin mencakup elemen-elemen ini. Tetapi penyembahan sebenarnya jauh lebih dari sekedar ekspresi tersebut. Penyembahan adalah gaya hidup.
Penyembahan lebih dari sekedar musik, saudaraku. Bagi banyak orang, penyembahan hanya satu sinonim dari musik. Mereka berkata, di gereja kami biasanya kami melakukan penyembahan dahulu, kemudian pengajaran. Ini adalah pengertian yang salah. Setiap bagian dari kebaktian gereja adalah tindakan penyembahan. Berdoa, pembacaan firman, menyanyi, pengakuan, diam saat teduh, mendengarkan khotbah, memberikan persembahan, baptisan, perjamuan kudus, menandatangani kartu komitmen, bahkan menyapa penyembah yang lain. Sebenarnya penyembahan itu ada lebih dahulu dari musik. Adam menyembah di Taman Eden, tetapi musik baru disebutkan pada Kejadian 4 ayat 21 dengan kelahiran Yubal. Kalau penyembahan hanyalah musik, semua yang tidak bersifat musikal tidak pernah dapat menjadi penyembahan. Penyembahan jauh lebih tinggi dari sekedar musik. Yang lebih buruk lagi, penyembahan sering disalahgunakan untuk menyebutkan suatu gaya musik tertentu. Mula-mula kami menyanyikan sebuah himne, lalu sebuah lagu pujian dan penyembahan. Atau saya suka lagu pujian yang cepat, tetapi sangat menikmati lagu-lagu penyembahan yang lambat. Dalam penggunaan ini, jika sebuah lagu berirama cepat atau keras dengan instrumen tiup, itu dianggap sebagai praise atau pujian. Tetapi jika berirama pelan, tenang, dan akrab, mungkin diiringi gitar, itu adalah penyembahan. Inilah kekeliruan dalam memakai istilah penyembahan. Penyembahan tidak berkaitan dengan gaya atau volume atau kecepatan sebuah lagu. Tuhan suka pada semua jenis musik karena Dialah yang menciptakannya, cepat dan lambat, keras dan pelan, lama dan baru. Barangkali kita tidak menyukainya sama sekali, tetapi Tuhan menyukainya. Jika musik itu dipersembahkan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu adalah tindakan penyembahan. Orang-orang Kristen sering bertentangan dengan gaya musik yang dipakai dalam penyembahan dan dengan teguh mempertahankan gaya yang mereka sukai sebagai yang paling alkitabiah atau menghormati Tuhan. Tetapi tidak ada yang bergaya alkitabiah. Tidak ada catatan-catatan musik dalam Alkitab. Kita bahkan tidak memiliki instrumen musik yang dipakai pada zaman Alkitab. Terus terang, gaya musik yang kita sukai lebih berbicara tentang diri kita, latar belakang dan kepribadian kita, dibandingkan tentang Tuhan. Satu grup etnik musik mungkin kedengaran seperti suara ribut bagi yang lain. Tetapi Tuhan menyukai variasi dan menikmati semua itu. Tidak ada yang disebut musik Kristen. Yang ada hanyalah lirik Kristen. Kata-katanya lah yang membuat sebuah lagu sakral, bukan nadanya. Tidak ada nada rohani. Jika saya memainkan sebuah lagu untuk kita tanpa kata-kata, kita pasti tidak tahu jika itu adalah lagu Kristen atau tidak. Penyembahan tidak dimaksudkan untuk kepentingan kita. Saya sering menerima pesan-pesan yang berbunyi, "Saya menyukai penyembahan hari ini. Saya sangat diberkati." Ini juga adalah salah pengertian tentang penyembahan. Penyembahan tidak dimaksudkan untuk kepentingan kita. Kita menyembah untuk kepentingan Tuhan. Ketika kita menyembah, tujuan kita adalah membawa kesenangan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jika kita pernah berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa dari kebaktian hari ini," kita telah menyembah dengan alasan yang keliru. Penyembahan bukanlah untuk kita, itu untuk Tuhan. Tentu saja kebanyakan dari kebaktian penyembahan juga mencakup elemen untuk bersekutu, membangun, dan menginjili, dan memang ada manfaatnya. Tetapi kita tidak menyembah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Motivasi kita adalah membawa kemuliaan dan kesenangan untuk pencipta kita.
Dalam Yesaya 29, Tuhan mengeluh tentang penyembahan yang setengah hati dan munafik. Orang mempersembahkan kepada Tuhan doa-doa yang basi, pujian yang tidak tulus, kata-kata kosong, dan ritual buatan manusia tanpa berpikir tentang artinya. Hati Tuhan tidak tersentuh oleh tradisi dalam penyembahan, melainkan oleh gairah dan komitmen. Alkitab berkata, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan kita. Itu adalah kehidupan kita. Penyembahan, saudaraku, tidak dimaksudkan hanya untuk kebaktian gereja. Kita diperintahkan untuk menyembahnya terus-menerus dan untuk memujinya dari matahari terbit sampai terbenam. Dalam Alkitab, orang memuji Tuhan di tempat kerja, di dalam rumah, dalam peperangan, dalam penjara, bahkan di tempat tidur. Pujian haruslah menjadi aktivitas pertama ketika kita membuka mata di pagi hari, dan merupakan aktivitas terakhir ketika menutup mata pada malam hari. Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Setiap kegiatan dapat diubah menjadi tindakan penyembahan jika kita melakukannya untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Martin Luther berkata, gadis pemerah susu sapi dapat memerah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah mungkin kita dapat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku? Dengan melakukan segala sesuatu seolah-olah kita melakukannya untuk Yesus, dan dengan melakukan percakapan terus-menerus dengannya saat kita melakukannya. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah rahasia dari gaya hidup menyembah. Melakukan segala sesuatu seolah-olah kita sedang melakukannya untuk Yesus. Alkitab versi The Message mengatakannya dengan cara begini: bawalah kehidupanmu yang biasa sehari-hari, tidur, makan, bekerja, dan apapun dalam hidupmu, dan letakkanlah itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Pekerjaan menjadi penyembahan jika kita mendedikasikannya kepada Tuhan dan melakukannya dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ketika pertama kali saya jatuh cinta kepada istri saya terus memikirkannya saat makan pagi, saat pergi bekerja, saat antri di pompa bensin. Saya tidak dapat berhenti memikirkan perempuan ini. Saya sering berbicara sendiri tentang dia dan memikirkan segala hal yang saya sukai darinya. Ini membantu saya merasa dekat dengan istri saya, walaupun kami tinggal ratusan kilometer jauhnya. Dengan terus-menerus memikirkannya, saya sedang tinggal di dalam cintanya. Inilah penyembahan yang sebenarnya, saudaraku. Jatuh cinta kepada Yesus. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, saudaraku. Kegiatan manakah yang dapat mulai kulakukan seolah-olah aku sedang melakukannya untuk Yesus? Demikian saudaraku, bagian ke-8 pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada bagian ke-9 pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Salam sejahtera, terima kasih.